Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bu Guru harapkan kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online. Mengapa kita masih belajar secara online? Karena kondisi pandemi COVID-19 masih kita rasakan. Jangan bosan ya anak-anak. Anak-anak harus tetap berdoa agar selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan pandemi COVID-19 segera pergi dari bumi Indonesia khususnya dan dari dunia pada umumnya. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang IPS. Kita lanjutkan pembelajaran yang lalu. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini? Yaitu tentang fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama, kita akan pergi ke negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Sri Begawan. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu dan Inggris. Dan mata uang Brunei Darussalam yaitu dolar Brunei. Lagu nasional Brunei Darussalam, Allah peliharakan Sultan. Setelah kita belajar tentang Brunei Darussalam, kita akan menuju ke negara Kamboja. Negara Kamboja luas wilayahnya tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad yang ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal sampai saat ini adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Dan bahasa nasionalnya yaitu bahasa Khmer. Mata uangnya riel dan lagu nasionalnya Noko Reds. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, negara berikutnya adalah negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara.
Negara kepulauannya ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Dan ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Kalian tentunya sudah paham sekali, Indonesia beribu kota di Jakarta, bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, mata uangnya apa? Betul sekali, mata uangnya rupiah, dan Indonesia Raya digunakan sebagai lagu kebangsaan kita. Berikutnya adalah negara Laos. Ingat anak-anak, negara Laos adalah negara yang terkunci, sehingga Laos tidak memiliki lautan. Sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngaon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Namun kerajaan besar ini tidak bertahan lama, yang akhirnya pada kira-kira tahun 1700-an negara ini terpecah belah. Laos beribu kota di Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Lao. Mata uangnya bernama Kip dan lagu kebangsaannya adalah Peng Sat Lao. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, kita akan menuju ke negara jiran. Negara manakah anak-anak yang disebut dengan negara jiran? Masih ingat? Oh, pintar sekali. Negara Malaysia. Beribu kota di Kuala Lumpur. Bahasanya adalah bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya bernama ringgit dan lagu kebangsaannya berjudul Negaraku. Jadi Malaysia ini terletak di Selat Malaka yang mulai dikenal sebagai pusat perdagangan sekitar tahun 1400-an. Kemudian tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Dan tahun 1641 Belanda berhasil mengambil alih Malaka dari tangan Portugis. Kemudian Malaysia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris yaitu pada tanggal
31 Agustus tahun 1957. Negara berikutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar beribu kota di Naypyidaw. Bahasa resminya yaitu bahasa Myanmar. Dan mata uangnya bernama Kyat. Myanmar pada tahun 1948 menjadi negara merdeka. Tepatnya 4 Januari 1948. Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama yang terkenal bernama UNU. Berikutnya adalah negara Filipina. Nama Filipina berasal dari Philip II, yaitu seorang raja Spanyol di abad 16. Saat itu Filipina memang dikuasai oleh negara Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah perang antara Spanyol dan Amerika. Kemudian Filipina memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tanggal 12 Juni 1898. Namun demikian, negara Filipina baru diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Filipina beribu kota di Manila. Bahasanya yang digunakan adalah bahasa Tagalog, bahasa Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya bernama peso. Dan lagu kebangsaannya bernama Lupang Hinirang. Negara berikutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun demikian, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura. Lee Kuan Yew memegang jabatan sebagai Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Singapura beribu kota di Singapura. Bahasa yang digunakan di Singapura meliputi bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Sedangkan mata uangnya adalah dolar Singapura. Lagu kebangsaannya, Majulah Singapura. Dan hari kemerdekaan Singapura yaitu tanggal 9 Agustus, tepatnya tahun 1965. Berikutnya adalah negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara
di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu Thailand dikenal dengan nama Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Tidak heran Thailand mendapat sebutan tanah kebebasan karena memang Thailand satu-satunya negara di wilayah Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Thailand beribu kota di Bangkok. Bahasanya adalah bahasa Thai, mata uangnya bernama Baht, dan lagu kebangsaannya bernama Pleng Chat Thai. Anak-anakku sekalian yang Bu Guru banggakan, negara berikutnya adalah negara Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Sedangkan untuk Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Jadi di Vietnam kepala negaranya seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya seorang Perdana Menteri. Vietnam beribu kota di Hanoi. Bahasa nasionalnya bahasa Vietnam. Mata uangnya bernama Dong. Dan lagu kebangsaan Vietnam bernama Tien Quan Cha. Demikian anak-anakku, negara-negara di wilayah ASEAN, Bu Guru sudah sampaikan tentang fakta politik. Seperti biasanya, di akhir pembelajaran, Bu Guru memberikan tugas. Tugasnya adalah pasangkan nama negara dengan ibu kota, lagu kebangsaan, bahasa, atau mata uang pada tabel di bawah ini. Kalian bisa membaca sendiri tugas yang disajikan Bu Guru. Apabila kalian belum jelas tentang materi yang diberikan pada pertemuan kali ini, silahkan kalian putar lagi videomu secara berulang-ulang. Selamat bekerja, sukses selalu buat kalian.